Bab 1041 Awal Serangan. KBOOM. Saat orang-orang itu akan memulai pertandingan persahabatan di dalam istana itu, suara ledakan keras mencapai tempat itu dan bangunan tersebut berguncang secara signifikan. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi, masing-masing raja spiritual berdiri dari tempat mereka berada, melihat sekeliling, sudah dengan semangat juang mereka yang maksimal. Apa-apaan itu? Dari mana suara itu berasal? Salah satu yang terkuat di area itu meneriakkan ini dengan nada penuh keraguan dan keterkejutan. Itu adalah markas besar Scourge of the Devil, organisasi yang bisa dianggap terkuat di wilayah ini. Tapi tetap saja, ledakan yang cukup kuat untuk membuat seluruh gunung berguncang secara mengejutkan menghantam mereka. Jadi, bagaimana mungkin orang seperti itu tidak terkejut? Dan memikirkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, orang-orang di tempat itu segera mulai berlarian keluar dari arena pertarungan kecil itu, khawatir akan potensi pertempuran yang akan terjadi. Aku ingin tahu siapa yang melakukan itu. Mungkinkah itu salah satu sekte itu? Salah satu kaisar spiritual yang hendak bertarung di tempat itu menanyakan hal ini, mencoba memahami masalahnya. Mustahil, sekte-sekte itu tidak akan menyerang kita begitu saja. Pasti yang lain. Berbeda dengan kekuatan regional, mereka yang berada di pegunungan salju tak berujung mengetahui keberadaan Scourge of the Devil di area tersebut. Tapi karena mereka bukan musuh dan keempat sekte itu damai, mereka tidak pernah mengalami masalah apapun selama ratusan ribu tahun terakhir. Karena itu, Kaisar Spiritual level 60 kedua membantah gagasan temannya itu. Tetapi jika bukan mereka, siapa lagi yang memiliki lokasi dan kekuatan yang cukup untuk menyerang kita? Orang lain bersikeras, tidak bisa memikirkan musuh potensial lain yang dapat membenarkan masalah tersebut. Saya tidak tahu, tetapi saya rasa kita akan mengetahuinya dalam waktu singkat. Sementara orang-orang yang sebelumnya berada di arena pertarungan di istana itu sedang berlari keluar dari gunung itu, pemimpin organisasi itu juga sudah bergerak. Pria ini, Kaisar Spiritual level 61, sedang berlari menyusuri koridor istananya sementara keringat dingin menetes di punggungnya karena firasat buruk yang dia rasakan. Rambut putihnya melambai di udara saat dia bergerak di sekitar tempat itu, menghilangkan aura kekuatan yang biasanya dia miliki, membuatnya tampak seperti seorang pemula sebelum bertempur. Namun orang ini bukanlah seorang pemula. Tidak, dalam usianya yang lebih dari 2000 tahun, dia memiliki hampir semua jenis pengalaman bertempur, yang membuatnya cukup santai menghadapi ancaman. Namun, hampir sepanjang hidupnya, dia telah menjadi penguasa organisasi ini, pemimpin Scourge of the Devil Legion, yang belum pernah menghadapi bahaya sebesar ini. Dan saat memikirkan kemungkinan di balik ledakan beberapa saat yang lalu, dia, Damian Bourne, merasa khawatir untuk pertama kalinya setelah berabad-abad. Sekte pengecut itu tidak akan pernah menyerang kita, apapun yang terjadi. Dia berpikir dengan gelisah sambil menghindari orang-orang bodoh di jalannya. Tidak, itu ada hubungannya dengan bocah menyebalkan itu. Minos Stuart, selain sekte tersembunyi di wilayah itu dan beberapa kekuatan dari luar wilayah, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan cukup untuk menyerang mereka. Namun kekuatan di luar kawasan tidak punya alasan untuk menyerang mereka. Bagaimanapun, hubungan mereka selalu bersahabat, dan bahkan salah satu dari mereka baru saja berkembang menjadi kemitraan. Memikirkan hal itu, dia hanya bisa menganggap bahwa orang gila terkutuk yang datang dari dataran hitam mungkin berada di balik bencana yang mendekati tempat itu. Brengsek, kuharap, aku salah, atau segalanya akan menjadi sulit. Dia memikirkannya sebelum dia muncul di luar istananya, di mana ratusan prajurit sudah berkumpul menunggunya. Tuan, penghalang pertahanan kita sedang diserang. Seseorang yang berada di dekat pintu masuk gunung itu mengatakan ini dengan ketakutan. Orang lain yang mengamati puncak gunung itu berlari melewati area itu hingga akhirnya dia mencapai sisi kaisar spiritual itu. Tuan, sekelompok lusinan orang sedang menyerang kita. Puluhan orang, mata pemimpin itu menajam. Hanya itu, tapi, sebuah getaran merambat di punggung Damian. Minos Stuart ada di luar yang memimpin penyerangan. Setelah itu diucapkan, keheningan memenuhi area itu ketika setiap orang di sana membuka mata lebar-lebar, merasakan jantung mereka mulai berdetak lebih cepat. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang pernah bertempur dalam perang kemerdekaan dataran hitam karena mereka sudah mengetahui upaya Minos untuk membalas dendam pada penjahat perang. Dengan mengingat hal ini,
mereka segera memahami bahwa Raja Stuart ada di sana mencari kepala mereka. Meneguk, brengsek, bagaimana iblis ini bisa sampai ke tempat ini? Mendesah. Kuharap pertahanan kita bisa bertahan. Seseorang di sana mengakhiri keheningan yang menakutkan beberapa saat yang lalu, merasakan kesedihan yang mendalam di jiwanya. Sementara itu, di luar gunung itu, kelompok Minos baru saja tiba di sekitar itu beberapa menit yang lalu ketika orang ini menyadari bahwa ada penghalang pertahanan tingkat tinggi tingkat 2 di sekitarnya. Tapi karena kelompoknya sudah mengira akan menemukan pertahanan kuat di tempat itu, mereka membawa senjata dengan peringkat yang sama, item yang mampu mengancam penghalang itu. Dengan itu, setelah hanya beberapa detik persiapan di pinggiran area itu, mereka telah memulai pemboman sebelumnya, dengan 20 meriam tingkat tinggi kelas 2 menembaki penghalang yang dihasilkan oleh susunan pertahanan itu. Dengan cara ini, kelompok yang terdiri lebih dari 100 orang bersama Minos berada di pinggiran area itu, menunggu saat untuk bertindak. Beberapa sedang memegang senjata seukuran rumah kecil manusia, sementara yang lain menikmati saat-saat sebelum konfrontasi dimulai. Namun semuanya sudah dalam formasi, dipisahkan menjadi kelompok-kelompok yang nantinya akan bertarung bersama melawan lawannya. Di antara mereka, Maxwell berdiri di samping Vivian dan Grace, menunggu dengan cemas pertempuran dimulai. Sedangkan Minos dan Abi, keduanya berdiri di posisi paling dekat dengan wilayah musuh, menunggu untuk mengetahui apa kekuatan organisasi yang sangat ditakuti di sekitar wilayah tersebut. Abi, khususnya, sejak dia tumbuh sebagai wanita bangsawan yang belajar untuk takut terhadap pembunuh yang datang dari tempat ini. Di sisi lain, Minos memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat ini, merasa bahwa dia akan segera menyelesaikan keadilan bagi ayahnya. Aku ingin tahu apa yang kamu punya untukku di tempat ini. Jadi, dia bertanya-tanya sambil merasakan tangan kekasihnya melingkari pinggangnya. Dia kemudian berkata kepada Abi, jika ada orang di atas level 64 di sini, saya akan mengirimmu ke kerajaan tata ruang. Tetapi jika yang terkuat di sini hanya berada di level 62, cobalah untuk melindungi ketiganya selama konfrontasi. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Dia sepenuhnya mampu mempertahankan dirinya melawan orang-orang level 60 dan bahkan level 61 yang menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawannya. Jadi, jika orang terkuat di tempat itu berada pada level lebih rendah dari 62, Minos tahu bahwa dia tidak akan mengambil risiko, mengingat dia akan menghadapi kaisar spiritual dengan mudah. Oh, level 64, menurutmu ada orang seperti itu di sini? Abi bertanya dengan heran karena itu terdengar berlebihan. Menurutku tidak, tapi lebih baik aman daripada menyesal. Baiklah kalau begitu, dia berkata sambil memeluknya dari belakang, merasa tidak ada masalah dan dia bisa segera melatih beberapa tekniknya lagi. Dan ketika mereka selesai membicarakan rencana pertempuran ini, Minos melihat ke sisi Raja Snow dan berkata dengan keras. Bersiaplah, penghalangnya akan pecah dalam 1 menit. Orang-orang itu semakin meningkatkan semangat juang mereka ketika mereka mendengar peluru meriam terakhir ditembakkan ke penghalang buram di depan mereka. Kabum, retakan, retakan, retakan menyebar ke seluruh permukaan benda itu, perlahan-lahan pecah, memperlihatkan gunung besar yang tertutup es yang melindungi markas Scourge of the Devil. Ah, serang, serang, bunuh semua orang yang menghalangi jalanmu. Ah, teriakan dari kedua belah pihak muncul saat musuh akhirnya berdiri berhadapan, siap bertempur. Bab 1042 tidak cukup baik. Saat menghadapi musuh di gunung itu, Minos segera mengamati sekeliling, mencari musuh terkuat di tempat itu. Dengan itu, hanya dalam beberapa detik, dia menyadari jumlah musuh dan level musuh terkuat di sekitarnya. Raja spiritual sebanyak itu, dia membuka mulutnya karena terkejut karena ada begitu banyak ahli tingkat regional di organisasi itu. Tapi setelah memperhatikan 3 kaisar spiritual di sana, jumlah kultivator tahap 6 menjadi jauh lebih alami. Lagi pula, jika ada ahli tingkat 7 di sana, maka memiliki kekuatan yang setara dengan 3 keluarga kerajaan bukanlah hal yang aneh. Dan menyadari semua itu, Minos tak butuh waktu lama untuk meninggalkan sisi Abi dan berlari menuju musuh, bersama puluhan orang yang sudah mengaktifkan tekniknya di sisi kelompoknya. Tapi bukan hanya manusia di sana yang berlari menghadapi lawannya, tapi juga setiap binatang yang menemani Minos dalam perjalanan ini. 2 tunggangan yang menemani Minos dan kelompoknya hingga saat ini terbang mengelilingi area sekitar, bersiap mendukung serangan tim ke markas musuh tersebut. Di sisi lain,
monyet intan yang besar tersenyum lebar, menantikan pertempuran hebat ini. Dan saat mereka berlarian, mengeluarkan suara khas yang hanya mereka sendiri yang bisa mengerti, makhluk raksasa berbulu merah itu memulai pertempuran saat mereka melompat melawan musuh seperti bola meriam. Ah, binatang spiritual sialan, bunuh mereka! Teriakan muncul dari sisi kelompok Scourges of the Devil saat korban pertama dari pertempuran ini mulai bermunculan di sana. Pada saat yang sama, banyak teknik yang dilempar dari kedua sisi. Astaga, kekuatan, ledakan, titik. Dalam sekejap mata, kekacauan menyebar di sekitar pintu masuk Gunung Scourges of the Devil, dengan banyak orang bertempur di dekat tebing dan lainnya di lereng berbahaya. Namun masyarakat di sana tidak terlalu mementingkan kondisi medan, melainkan kekuatan masing-masing pihak. Dengan demikian, jeritan kesakitan dan darah segera mulai menyebar di sana ketika semakin banyak orang yang mencoba memanfaatkan keuntungan mereka. Namun, keberuntungan tidak berpihak pada kelompok yang paling banyak dan berkuasa secara kolektif. Lagi pula, variabel yang mengerikan ada di pihak kelompok musuh. Mino, saat dia mulai berlari ke arah lawannya agar cukup dekat dengan mereka agar tekniknya bisa bekerja, dia mulai melahap energi lawan yang lebih lemah di jalurnya. Karena fakta sederhana ini, puluhan Scourges of the Devil Spiritual King segera menghadapi situasi mengerikan karena kehilangan energi dari Minos dan bertarung melawan kelompok yang memiliki sekitar setengah jumlah mereka. Ah, bunuh orang-orang malang itu. Salah satu dari beberapa jenderal keluarga Snow meneriakkan ini kepada kelompoknya, melihat orang-orang yang dilemahkan oleh Minos. Di saat yang sama, Raja Snow tidak lamban dalam memberikan perintah kepada rakyatnya. Yang terkuat di antara kita harus mendedikasikan diri kita untuk melenyapkan atau setidaknya menahan musuh terkuat yang belum kehilangan energinya karena teknik Minos. Yang paling lemah di antara kita harus memfokuskan kekuatan mereka untuk membunuh korbannya. Kemudian, dia menggerakkan pedangnya, melancarkan serangan lagi terhadap lawan level 59 yang paling dekat dengannya. Bajingan, kamu benar-benar hama, Adam. Raja spiritual puncak regional itu berteriak dengan segala kebenciannya pada orang itu, muak dengan metode orang yang selalu tampak benar ini. Organisasimu membunuh anakku, tapi hari ini, kalian semua akan mati. Cek, tidak sebelum kamu mati, dasar orang tua. Dan seiring dengan semakin banyaknya adegan pertempuran yang terjadi di wilayah tersebut, semakin banyak orang di sana yang mulai mati, menjadi korban parasit tak kasat mata yang menghabiskan energi mereka. Tapi, di saat yang sama ketika cincin hitam besar yang mengelilingi area itu mencuri energi dari raja spiritual di sekitarnya, Minos berada dalam jarak minimum yang diperlukan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Ketika dia bertemu dengan 3 kaisar spiritual yang juga datang ke arahnya, Minos tersenyum melihat ketidaktahuan mereka. Tapi memikirkan bagaimana berita tentang musuh berulang yang datang dari Flaming Empire belum meninggalkan dataran hitam, dia tidak terkejut bahwa orang-orang itu melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Jadi kamu pasti pemimpin organisasi ini ya? Minos menanyakan hal itu kepada kaisar spiritual level 61. Ada kabar sebelum kamu mati. Aku merasa saleh hari ini. Jadi, aku akan memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Berat, kenapa kamu melakukan ini? Situasi dengan ayahmu tidak ada hubungannya dengan kita. Kami baru saja menyelesaikan misi untuk keluarga Silva, dan para pembunuh yang terlibat bahkan telah meninggal. Seorang kultivator level 60 mengatakan ini dengan marah. Yang lain dari level yang sama, yang mengitari area sekitar serta kedua temannya, bersiap menghadapi Minos, menambahkan. Lagi pula, kawasan ini sudah menjadi milik Anda. Anda tahu bahwa kami tidak pernah mencoba mendominasi kawasan ini, meskipun kami punya kekuasaan. Jadi, mengapa terus melakukan kegilaan ini? Apakah kamu tidak mendambakan kedamaian? Oh, hal yang mengejutkan datang dari para pembunuh keji yang telah meneror wilayah ini selama ribuan tahun. Minos mengatakan ini dengan nada mengejek, tidak percaya bahwa orang-orang ini sedang menyerukan perdamaian. Lupakan saja, pemimpin mereka akhirnya mengatakan sesuatu sambil bersiap menyerang Minos dengan segala yang dimilikinya. Orang itu gila darah. Mari kita tahan dia sementara teman kita membasmi hama lainnya. Setelah itu, pedang hitam serupa muncul di punggung masing-masing kaisar spiritual saat mereka melakukan gerakan serupa, berniat menghabisi Minos dengan serangan gabungan. Melihat itu, Minos segera paham kalau mereka pasti menggunakan teknik yang sama,
teknik yang bisa digabungkan jika lebih dari satu orang menggunakannya secara bersamaan. Oh, sepertinya tempat ini punya beberapa hal menarik. Dia merasakan konversi dari teknik itu, sesuatu yang sangat mirip dengan efek dari beberapa teknik tingkat perak miliknya. Baik untuk saya, maaf, teman-teman, tapi aku akan pergi untuk melihat teknikmu ini di lain hari. Minos tersenyum saat matanya berkilauan dalam warna pelangi, dan tubuhnya bergerak, menari dengan pedangnya yang berbilah merah tua. Mimpi tanpa batas, pedang spasial, astaga, pada saat itu, jarak hingga 160 meter dari Minos berada di bawah batasan spasial dari tekniknya, menjebak banyak musuh pemuda itu di posisi mereka sebelum aktivasi. Teknik ini, pada saat yang sama, masing-masing dari ketiga musuh tersebut merasakan pembatasan yang cukup besar pada tubuh mereka, hampir tidak percaya bahwa orang yang melawan mereka hanyalah Raja Spiritual level 54. Monster yang luar biasa, salah satu dari mereka memikirkannya dengan ketakutan, merasakan gejolak spiritual yang mengerikan dari serangan mental Minos. Bersamaan dengan itu, teknik yang akan mereka gunakan untuk melawan Minos mulai rusak, sesuatu yang diperkirakan akan terjadi jika aliran dan arah energi spiritual di dalam tubuh penggunanya tidak mengikuti pola tertentu. Bagaimanapun, mereka tidak punya banyak waktu untuk melihat dunia yang luar biasa ini lagi. Mereka bahkan memiliki teknik pertahanan yang dapat memberikan efek tertentu dalam pertempuran. Namun, hanya satu dari mereka yang memiliki cukup energi untuk mempertahankan diri dari serangan Minos tanpa mengambil risiko kematian. Dan karena hanya pemimpin organisasi itu yang memiliki teknik mental untuk melindungi dirinya dari Minos, detik setelah gerakan pemuda itu, dua kaisar spiritual terlemah terjatuh ke tanah. Hal seperti itu terjadi begitu cepat bahkan pedang yang dikirim oleh pemuda itu kepada mereka melewati udara, menuju ke medan yang tidak rata di sekitarnya. Astaga, salah satu puncak kecil di sekitarnya terkena serangan yang tersisa, dipotong secara horizontal dari dasarnya. Di sisi lain, saat Damian menyaksikan teman-temannya terjatuh, dia menggunakan hampir semua yang dia punya untuk melindungi pikirannya dari Minos. Namun, secara bersamaan, dia menggunakan lengan dan teknik pertahanannya untuk menerima pedang besar energi spiritual yang datang ke arahnya dan tidak dapat dibelokkan. Ah, ia menjerit kesakitan karena merasakan beban mental yang luar biasa, bercampur dengan perasaan terpotong tulang lengannya. Ah, saat dia berteriak kesakitan, pria level 61 itu akhirnya berhenti berjalan mundur, berhasil menyeimbangkan dirinya dari kekuatan yang mendorongnya ke arah itu. Itu bagus, tapi tidak cukup bagus. Minos mengatakan ini dengan suara rendah, sudah 1 meter dari punggung orang itu, membuat gerakan menusuk dengan pedangnya. Engah, uhuk-uhuk, Damian merasakan pedang Minos menembus jantungnya, langsung mulai batuk darah, berhenti merasakan sakit di lengannya. Basta, ia mencoba mengatakan sesuatu di tengah darah yang menetes dari mulutnya dan rasa sakit yang ia rasakan di berbagai bagian tubuhnya. Namun, Minos tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan kutukan lawannya dan hanya memutar pedangnya saat masih berada di dalam tubuh pria itu. Kamu sudah bicara terlalu banyak. Waktunya mati. Setelah mengatakan itu, Minos menghunus pedangnya kembali dan kemudian bergerak untuk memenggal kepala orang itu. Astaga bab 1043 saatnya balas dendam 1. Setelah gerakan pedang Minos yang tiba-tiba, pedang merah tua itu memenggal kepala Damian, menyebabkan beberapa orang di sekitarnya berteriak ketakutan pada hal seperti itu. Mereka yang paling dekat dengan Minos di medan perang gemetar ketakutan saat kepala orang itu jatuh ke tanah, darah berceceran di mana-mana. Mereka takut sekarang giliran mereka setelah pemimpin mereka jatuh. Banyak orang di sana yang merasa bahwa ini adalah akhir dari organisasi ini, namun selama masih ada kaisar spiritual di pihak mereka, harapan di hati mereka tidak akan pudar. Namun, dengan kematian ketiga orang itu dan seorang Mino yang bebas menyiksa mereka, tidak ada lagi yang bisa diandalkan oleh orang-orang ini. Dan dengan demikian, tidak lama kemudian orang-orang yang paling dekat dengan kengerian yang datang dari dataran hitam mulai mati-matian melarikan diri darinya. Lari, makhluk terkutuk itu akan membunuh kita. Seorang lelaki tua botak meneriakkan ini sambil berlari sembarangan melintasi medan perang. Langkah kaki berlian. Saat individu tersebut berlari secara acak melalui area itu, seekor monyet intan mengambil kesempatan untuk menyerangnya, melompat ke langit dan kemudian memfokuskan beban tubuhnya pada salah satu kakinya. Kekuatan, engah. Dalam hitungan detik, jurus monster itu menghantam tubuh lawannya,
meremukkannya seolah-olah ada batu raksasa yang menimpa manusia biasa. Ah! Salah satu orang di dekatnya berteriak ketakutan ketika dia melihat tetua level 56 itu dihancurkan sampai tidak ada yang tersisa. Dan melihat itu dari jauh, Minos bersiap untuk memulai pertumpahan darah, membuka tangannya secara paralel sambil memegang dua pedang tingkat tinggi kelas 2. Salah satunya adalah yang dia menangkan dari Gloria, sedangkan yang lainnya adalah yang dia terima dari keluarga Elena beberapa bulan lalu. Langkah eksplosif. Melihat situasi di sekitarnya, Minos tersenyum lalu mengaktifkan teknik gerakannya, mulai berlari sambil membidik beberapa musuh terkuatnya. Sekarang dia telah menyingkirkan musuh yang paling merepotkan, hanya tinggal beberapa menit sebelum pertempuran ini berakhir. Pedang spasial, tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Saat Minos mulai membuat kekacauan di sekitar gunung itu, Vivian dan Grace berhadapan langsung dengan Roy, musuh bebuyutan saudara perempuan Davy. Roy telah mencoba menangkapnya karena kematian Kevin bertahun-tahun yang lalu. Karena itu, pengawalnya telah mengorbankan dirinya untuk memastikan pelariannya, yang tidak dilupakan atau dimaafkan oleh wanita ini. Dan dengan mengingat balas dendamnya, dia mulai bertarung di tempat ini beberapa menit yang lalu sambil mencari musuh itu, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukannya. Dia baru saja membunuh 3 pembunuh yang dilemahkan oleh Minos ketika dia melihat orang itu diserang oleh orang-orang dalam kelompok yang berasal dari kerajaan salju. Dan setelah beberapa patah kata di tengah medan perang yang kacau itu, dia dan Grace berhasil menggantikan sekutu tersebut untuk membunuh Roy. Dengan itu, dia telah sampai pada situasi saat ini, merasakan kenikmatan menghadapi musuh bebuyutan di medan perang. Vivian, kamu pelacur kecil. Seharusnya aku membunuhmu saat itu. Roy berteriak dengan marah sambil mempertahankan posisi bertahannya, terus mencari jalan keluar untuk mencoba menghindari formasi keduanya. Cek, kamu banyak bicara untuk seekor cacing yang telah melarikan diri dari medan perang beberapa kali. Grace berkomentar alih-alih pacarnya, menyadari bahwa pria seperti itu sekali lagi bersiap untuk melarikan diri. Vivian kemudian melancarkan pukulannya lagi ke arah pria itu, menciptakan serangkaian rantai energi spiritual, yang memiliki ujung tajam di ujungnya. Melihat teknik itu lagi, Roy menggigil merasakan bahaya menghadapi kedua wanita ini padahal dia sudah kehilangan begitu banyak energinya karena teknik Minos. Brengsek, hal-hal sialan itu sudah cukup untuk mengancamku bahkan jika aku berada di kondisi puncakku. Sial, aku menyalahkan bajingan itu. Ia merutuki sosok Minos dalam benaknya, mengingat aib keluarga Chambers dimungkinkan oleh orang seperti itu. Dan merasa bahwa akhir hidupnya juga akan menjadi tanggung jawab Minos. Roy mau tidak mau merasa kesal terhadapnya. Roy, semuanya berakhir hari ini. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini, apapun yang terjadi. Vivian berkata keras-keras, menggunakan jarinya untuk mengontrol rantai sebelumnya saat dia bergerak, menghindari serangan yang tersisa dari pertempuran berikutnya. Di saat yang sama, Grace mengaktifkan teknik serangan terkuatnya, teknik yang menciptakan 1001 tombak. Benar, suara-suara aneh menyebar ke seluruh tempat. Itu, sementara banyak titik bercahaya muncul di sekitar Grace, dengan cepat mengambil bentuk senjata-senjata itu. Dan hanya dengan tanda dari wanita itu, sebagian besar tombak itu mengarah ke Roy, dan sebagian lagi mengarah ke musuh di dekatnya. Tujuannya bukan untuk membunuh Roy tapi untuk melemahkannya agar Vivian bisa melakukan hal seperti itu. Karena itu, dia juga prihatin dengan pertempuran di daerah sekitarnya. Minos baru saja membunuh Kaisar Spiritual, dan kelompok mereka belum berhasil membalikkan keunggulan numerik Scourge of the Devil. Jadi, dia harus membantu meningkatkan jumlah korban di sana. Akhirnya teknik bertahan Roy yang menciptakan gelembung hijau di sekelilingnya tidak mampu lagi menahan begitu banyak serangan, dan ia terkena salah satu rantai Vivian. Merasa salah satu kakinya tertusuk benda seperti itu, Roy berlutut kesakitan, mengabaikan banyak tusukan tombak di lengannya. Namun, Vivian tidak berbelas kasihan dan tidak ingin membiarkan orang yang telah berkali-kali melarikan diri itu mendapat kesempatan di sana. Akibatnya, dia menyatukan kedua tangannya dan mengerahkan lebih banyak energinya ke dalam teknik serangannya, membuat rantai yang mirip dengan yang sebelumnya, hanya 3 kali lebih besar dari yang terakhir, muncul di kekosongan di belakangnya. Segera setelah itu, bilah runcing dari rantai besar sebesar kepala manusia dewasa itu terbang dengan kecepatan tinggi, mengarah ke dada Roy. Sial, Roy melihat itu dan berusaha bergerak menghindari serangan mematikan itu. Namun, dia hanya bisa berpikir untuk menghindar.
Saat dia hendak bergerak, tombak mengenai kakinya, menjepitnya ke tanah. Ah, ah, pelacur, pelacur, engah. Akhirnya, serangan Vivian menembus armor individu itu, menyebabkan dia terjatuh ke belakang saat matanya membelalak ketakutan atas hasil pertarungan ini. Uhuk-uhuk. Dengan itu, Roy mulai tenggelam dalam darahnya, seluruh tubuhnya gemetar, kesadarannya sudah setengah hilang. Setelah beberapa detik, dia akhirnya mati. Hah, hah, akhirnya, Vivian berlutut, bernapas dengan tergesa-gesa tetapi merasa baik sekarang karena dia telah menghilangkan masalah itu. Roy telah menjadi tujuannya selama bertahun-tahun, seseorang yang terus dilihat wanita ini dalam mimpi buruknya dari waktu ke waktu. Jadi, melenyapkannya membawa rasa pencapaian yang besar baginya, yang jauh melampaui keadilan yang diberitakan oleh keluarga Hayes. Namun saat Vivian tersenyum di tengah napasnya yang gelisah, Grace melihat musuh menyerang dengan segala yang ada di punggung wanita itu. Namun sayangnya, wanita itu berada terlalu jauh dari tempat itu untuk beraksi, dan pacarnya terlalu lalai untuk berbuat apapun. Tidak, Grace berteriak putus asa, merasakan perasaan terburuk dalam hidupnya saat dia menyaksikan pemandangan itu perlahan berlalu di depan matanya. Pada saat yang sama, Vivian berhasil melihat ke belakang dan menyadari masalahnya, sebuah palu perang besar yang mendekati punggungnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Apa, merasa seolah-olah waktu berlalu lebih lambat, dia menelan ludahnya ketakutan, menyesali lengahnya di tempat berbahaya seperti itu. Dia kemudian menutup matanya, merasa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Grace, aku minta maaf. Air mata menetes di sudut mata Vivian saat dia akhirnya bersiap menerima nasib buruknya. Cermin tanpa batas bab 1044 saatnya balas dendam 2. Saat palu perang raksasa yang tampak sedikit berkarat hendak mengenai punggung Vivian, beberapa cermin berputar muncul di ruang antara dia dan senjata itu. Menyusul terwujudnya cermin pertahanan Abi, palu perang raksasa itu akhirnya menghantam permukaan yang sekilas terlihat rapuh. Namun, ketika keduanya bersentuhan, cermin berputar. Abi hampir tidak bergetar, sementara senjata yang digunakan oleh Raja Spiritual level 57 mengeluarkan suara melengking sebelum terbang menjauh dari tangan orang itu. Apa? Pembunuh dari Scourge of the Devil berteriak kaget, tidak menyangka dia akan gagal membunuh wanita yang terganggu itu. Di saat yang sama, Grace menghela nafas lega dan berlari menuju kekasihnya, masih sedikit takut dengan apa yang baru saja terjadi. Vivian, aku tidak mati. Vivian akhirnya membuka matanya dan melihat palu perang sebelumnya tidak lagi terlihat di sekitarnya. Sementara itu, sekutu dari kelompoknya mengepung orang yang menyerangnya. Yang mulia menyelamatkan hidupmu, Vivian. Grace membawa pacarnya ke pelukannya sambil memperhatikan lingkungan sekitar, berusaha mencegah situasi sebelumnya terulang kembali. Adapun Abi, setelah melihat keduanya baik-baik saja, dia melanjutkan pekerjaannya melindungi sekutu kelompoknya, pekerjaannya sejak perang. Dia hanya memiliki satu teknik pertarungan tingkat emas. Oleh karena itu, daripada menempatkan dirinya dalam risiko dengan menyerang lawan, wanita Minos ini biasanya fokus melindungi sekutunya, membantu melemahkan lawan yang menyerang mereka. Mengetahui kelebihan dan kekurangannya sendiri, Abi sudah menyelamatkan nyawa Vivian, Maxwell, dan beberapa orang di sana yang bahkan tidak dia kenal. Oleh karena itu, meskipun kelompoknya hanya berjumlah kurang dari 100 orang dan lawannya lebih dari 200 orang, pihak Minos belum kehilangan siapapun sejauh ini. Sebaliknya, hampir 100 orang di sisi lain telah tewas. Itulah keuntungan memiliki seseorang dengan teknik pendukung yang sangat membantu di medan perang. Bagaimanapun, melihat beberapa orang lagi membutuhkan bantuannya, Abi mengaktifkan teknik pertahanannya lagi, mewujudkan cermin berputarnya di dua lokasi berbeda di medan perang. Minos sudah berurusan dengan orang-orang ini, dia merenung sambil melihat ke arah suaminya, sudah mempertimbangkan bahwa pertarungan akan berakhir dalam beberapa detik. Sementara Abi melindungi orang-orang dalam kelompoknya dan Minos membantai mereka yang menghalangi jalannya, Maxwell melawan musuhnya, pembunuh rekan lamanya Alexander. Egbert, level 55, yang dikenal dengan nama kodenya, Skite, jauh lebih kuat dari Maxwell. Namun, keberuntungan tidak berpihak padanya. Setelah sebagian energinya dicuri oleh Minos, yang hampir semua pencambuk iblis telah menderita saat ini, pembunuh ini masih membuang energinya lebih dari sekali untuk melawan pertahanan Abi. Karena itu, Maxwell telah mencapai titik ini dalam pertempuran tanpa luka di tubuhnya,
sementara lelaki tua dengan rambut setengah hitam, setengah abu-abu itu hampir kehabisan energi, dengan beberapa luka di sekujur tubuhnya. Ah, bajingan, Egbert berteriak penuh kebencian, merasakan tubuhnya terbakar oleh pancaran cahaya terkutuk yang dikeluarkan oleh teknik ofensif lawannya. Cahaya terbakar, Maxwell lebih memfokuskan upayanya pada teknik itu, teknik yang sama yang digunakan Elena, karena dia menyadari lawannya tidak akan bertahan lebih lama. Ini adalah hukumanmu karena membunuh Alexander, dasar pembunuh berdarah. Pemuda itu berteriak dengan dingin, merasakan kemarahan yang tidak dia rasakan selama berbulan-bulan. Dasar bajingan tidak bermoral, kaulah yang seharusnya mati, tapi pengecut sepertimu harus bersembunyi, bukan? Jadi, kau membunuhnya, homo. Tengkorak yang penuh kebencian, Egbert mengaktifkan teknik ofensifnya untuk terakhir kalinya, mencoba mengabaikan pancaran cahaya keemasan yang dipancarkan bola energi di tangan Maxwell. Dengan itu, tiga makhluk yang tampak seperti kerangka manusia segera muncul dari bawah tanah, berlari menuju Maxwell seolah-olah mereka baru saja melihat makanan favorit mereka. Di dunia, suara-suara mengerikan terdengar saat makhluk-makhluk itu menyerang ke arah Maxwell, yang sudah bergerak melewati area tersebut. Meski begitu, dia terus menyerang tubuh lawannya meskipun dia dalam bahaya karena tidak mempertahankan diri dari kerangka tersebut. Kamu akan mati sekarang, pembunuh. Dia berteriak dengan marah, menyebabkan dua bola energi di tangannya berlipat ganda, sekaligus memperparah pucat di wajahnya. Sialan kamu, merosot, kamu benar-benar gila. Namun saat keduanya mencoba mempertahankan teknik mereka sambil menahan serangan satu sama lain, Raja Snow akhirnya melihat wajah mengerikan dari pembunuh putranya. Sabit besar, Adam berteriak sekuat tenaga, menyebabkan budidaya level 59 lepas dari kendalinya dan menyebabkan gangguan di sekitarnya. Melihat wajah orang itu, yang seolah-olah terbakar oleh pancaran cahaya keemasan, raja ini merasa bisa melenyapkan orang yang bertanggung jawab atas kematian Alexander yang memalukan. Dengan itu, setelah suaranya yang menggelegar mengejutkan beberapa orang di sekitar pertarungan Maxwell, pria ini mengaktifkan teknik utamanya, membentuk golem es raksasa di punggungnya. Golem Arktik, makhluk dengan ukuran yang sama dengan monyet intan di sekitarnya, hanya berwarna putih seluruhnya, terbentuk sementara mata bersinar muncul di kepalanya. Setelah itu, makhluk seperti itu melompat dari punggung Adam, dilanjutkan dengan serangan tinju ke arah Egbert. Kotoran, bajingan itu, pembunuh itu hampir membuat dirinya sendiri kesal karena ketakutan melihat pemandangan itu, merasakan akhir yang tiba-tiba mendekatinya. Pada saat ini, Raja Spiritual level 50 sudah menekannya ke tingkat putus asa. Tapi sekarang, dengan serangan dari kultivator level 59 yang ganas, tidak ada lagi harapan bagi pria ini. Karena itu, dia berhenti berusaha membela diri melawan Adam, karena itu akan sia-sia. Tapi, di sisi lain, membunuh Maxwell adalah sesuatu yang mungkin dia lakukan. Jadi, dengan mengingat hal itu, dia menaruh seluruh perhatiannya yang tersisa pada pemuda pucat itu, siap untuk membawa orang seperti itu bersamanya ke akhirat. Nak, kamu akan segera menemukan kekasihmu. Dia berteriak untuk terakhir kalinya, tepat sebelum serangan Adam datang cukup dekat dengannya sehingga tidak ada waktu lagi untuk berkomentar. Saat itu juga, Maxwell menyesal karena dia tidak bisa melenyapkan orang itu sendirian, tapi dia merasa senang melihat Skite akan mati di hadapannya. Itu cukup baik bagiku. Dia memejamkan mata dan tersenyum, puas bahwa dia entah bagaimana telah melihat pemenuhan balas dendam atas kematian Alexander. Cermin tanpa batas. Abi mencoba sekali lagi mengaktifkan tekniknya. Namun, kali ini, dia akhirnya mencapai batasnya, dengan cerminnya muncul dan menghilang dalam hitungan detik. Setelah melihat itu, dia merasa gugup, takut prajurit seperti itu akan jatuh tepat di depannya. Maxwell, ... Mendengar suara gadisnya, Minos melihat ke arah di mana Maxwell bertarung, melihat bahaya yang akan segera dihadapi prajuritnya. Abi sendiri sudah kelelahan, ya. Dia memenggal musuh lain di jalurnya sebelum mengaktifkan pedang spasialnya dengan lebih dari setengah kekuatannya, membekukan semua orang yang berdiri di medan perang itu. Segera setelah melakukan hal itu, dia melemparkan salah satu pedangnya ke arah pemuda itu, mengarah kedua kerangka yang paling dekat dengan Maxwell. Retakan. Ketika efek pedang spasial berakhir, dan dua kerangka yang diincar Minos menghilang,
Egbert mengeluarkan teriakan kesakitan terakhirnya sebelum diserang sepenuhnya oleh golem sebelumnya. Engah, tengkorak lainnya, yang hanya berjarak 1 inci untuk mencabik-cabik tubuh Maxwell, menghilang sambil terus menutup matanya. Saat itulah, tubuh Egbert tersungkur ke tanah, mengeluarkan berbagai suara, hingga akhirnya nyawanya berakhir, dengan terhentinya tangisan kesedihannya. Raja Snow dan Maxwell telah membalas dendam. Melihat itu dari jauh, Abi merasa lega karena Minos bertindak di detik-detik terakhir. Mendesah, ini akhirnya berakhir. Dia berkata dengan suara rendah kepada Maida, tunggangan Minos, yang sudah berada di sisinya untuk melindunginya. Mendengar itu, Maida menganggukkan kepalanya yang besar, menyadari bahwa hanya ada 15 musuh yang masih berdiri. Tetap saja, masing-masing dari mereka dikelilingi oleh orang-orang dari kerajaan salju. Adapun monyet intan, setelah mendapat izin dari Minos, mereka menuju ke bagian dalam gunung itu untuk membantai para penyintas. Tidak ada orang yang tidak bersalah dalam organisasi seperti ini, dan semua orang di sana, baik anggota keluarga atau bawahan dari para pembunuh tersebut, telah memilih nasib mereka dengan bergaul dengan mereka. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa tidak semua orang mempunyai kekuatan untuk memilih, namun hal itu hanyalah sebuah alasan bagi pihak yang lemah untuk melepaskan tanggung jawab dari pundak mereka. Dan karena Minos meyakini hal ini dengan setia, dia bersedia membuat semua orang di organisasi itu menderita akibat dari keputusan dan tindakan mereka di masa lalu. Cepat atau lambat, setiap orang harus hidup dengan beban pilihan mereka. Dan tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, hutang orang-orang ini akhirnya membuat mereka takut. Itulah akhir dari Scourge of the Devil, organisasi regional tertua yang aktif di wilayah ini. Bab 1045 mengenal markas besar musuh. Setelah pertempuran selesai, setiap sisa-sisa pencambukan iblis di dalam gunung itu telah dibunuh oleh monyet intan dan beberapa manusia dari kerajaan salju. Di sisi lain, Minos, Abi, dan kelompoknya masih berada di luar area tersebut, selesai mengumpulkan cincin spasial di sana. Pasukan kerajaan salju telah berpartisipasi dalam aksi ini. Namun, sebagai bawahan dataran hitam, mereka bukanlah tempat untuk menuntut imbalan. Di sisi lain, banyak yang berada di sana untuk membalaskan dendam keluarga Snow dan bukan menjara Scourge of the Devil. Jadi, banyak yang tidak mempermasalahkan hal seperti itu. Bagaimanapun, terserah pada Minos untuk memutuskan apakah orang-orang itu pantas mendapatkan bayaran atas usaha mereka atau tidak. Namun setelah menerima banyak cincin spasial itu, dia tidak segera memeriksa semuanya karena masih ada markas organisasi yang bisa dijarah. Paling-paling, Minos telah melihat cincin ketiga kaisar spiritual saat mereka menunjukkan teknik yang menarik dan berharga untuk pasukan pria ini. Dan memang, Minos menemukan apa yang diinginkannya di sana. 3 teknik tingkat perak. Di antara mereka, ada yang memiliki deskripsi yang sesuai dengan teknik yang mereka coba gunakan untuk melawanku. Dia tersenyum sambil berjalan ke bagian dalam gunung di samping Abi. Dia memiliki banyak teknik tingkat perak karena bahkan pada masa Henricus Longus, banyak orang sudah mampu menciptakan teknik dengan kualitas seperti itu. Tapi Raja Stuart tidak memiliki satupun yang memiliki karakteristik yang baru didapat, yaitu menggabungkan serangan orang-orang yang menggunakan teknik yang sama. Dan mengingat dia selalu berusaha untuk meningkatkan keterampilan kolektif pasukannya, ini adalah pencapaian yang signifikan bagi tentara dataran hitam. Jadi, dia senang. Apa? Kenapa kamu tersenyum? Abi bertanya sambil menatap Minos sambil tersenyum juga. Kami mendapat 3 teknik tingkat perak lagi. Salah satunya, dia kemudian menjelaskan betapa menariknya benda itu ketika keduanya memasuki area itu, agak mirip dengan markas besar sekte kuburan abadi. Dindingnya juga bersinar terang, menciptakan suasana terang yang tidak menyerupai apa yang bisa ditemukan di dalam gunung. Tapi meskipun fitur tempat ini mirip dengan sekte Laura, sisanya sangat berbeda. Alih-alih ada lubang raksasa setelah pintu masuk gunung itu, yang ditemukan Minos dan kelompoknya hanyalah sebuah istana serba putih yang terbuat dari jenis marmer khusus. Bangunan seperti itu setidaknya 5 kali lebih besar dari rumah pemerintah di kota kering dan memiliki gaya arsitektur gotik. Tapi sementara bangunan itu menarik perhatian banyak manusia yang datang ke sana dan mengikuti jejak Minos, para monyet intan sedang duduk di pinggiran, beristirahat di tengah mayat lawan mereka. Minos muda, itu adalah pertarungan yang bagus untuk diikuti. Pemimpin makhluk-makhluk itu memanggil sambil melihat ke arah pasangan itu. Minos muda benar-benar mengesankan.
Dia membunuh 3 kaisar spiritual seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Dia mengatakan ini dengan penuh hormat, merasakan betapa kuatnya Raja Stuart daripada yang dia yakini sebelumnya. Dan sebagai makhluk yang menghargai kekuatan di atas segalanya, binatang itu mau tidak mau merasa lebih hormat kepada manusia itu. Aku senang kalian bersenang-senang. Minos mengangguk pada makhluk itu dan kemudian melepaskan mereka dari tanggung jawab mereka. Yah, kami tidak akan lama di sini, jadi jika kamu ingin kembali dengan kelompokmu, kami akan berpamitan di sini. Tapi jangan lupakan tawaran sebelumnya. Sekarang kita memiliki sebagian kecil pegunungan salju tak berujung di dataran hitam. Jika kamu ingin pindah, cobalah berbicara dengan ular berbulu di lembah banjir. Mereka akan mengatur situasinya untukmu. Oh, kami akan melakukannya. Makhluk berbulu merah itu mengatakan ini tanpa ragu-ragu, tepat sebelum dia meninggalkan daerah itu bersama para tetua sukunya. Adapun Minos dan Abi, keduanya memasuki istana besar itu, penasaran ingin mengetahui tempat itu, sementara bawahan mereka mengumpulkan apapun yang ada di tempat itu untuk mereka. Dewa kematian, ya, Minos berhenti di depan patung pusat istana itu, baru saja membaca sedikit tentang orang itu di plakat emas di sebelah patung. Itulah pertama kalinya dia mendengar tentang orang yang dianggap sebagai Tuhan ini. Lagi pula, dia hanya mengetahui hal-hal sebelum Henricus Longus dan apa yang telah dia pelajari di Akademi Spiritual. Meskipun gereja spiritual mengingat setiap Tuhan manusia dalam buku-buku yang digunakan oleh Akademi Spiritual di seluruh benua, tidak ada informasi tentang individu tersebut. Atau setidaknya tidak dengan nama itu. Akibatnya, Minos tidak tahu apa-apa tentang dewa kematian yang disembah oleh para pencambuk iblis yang telah binasa. Dia kemudian mendengar suara manis Abi, tampaknya tempat seperti itu memiliki lebih banyak sejarah daripada yang diperkirakan wilayah ini. Kita semua selalu berpikir bahwa pencambuk iblis hanyalah penjahat yang mencoba menertibkan kekacauan profesi mereka. Minos menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yah, mereka adalah penjahat. Orang yang sedikit berbeda dari itu adalah pendiri organisasi ini. Tapi mereka semua sudah mati sekarang, dan yang ada di sini sebelum kedatangan kita hanyalah sampah tingkat tinggi di wilayah ini. Bagaimanapun, sangat menarik mengetahui bahwa ada lebih dari satu kelompok pembunuh di tempat ini." Dia tertawa sebelum mengedarkan energinya melalui teknik pertahanannya dan merasakan fitur fisiknya meningkat pesat. Setelah itu, dia mendorong patung raksasa itu, penasaran apakah ada rahasia di sana. Minos tidak melakukan tindakan ini tanpa motivasi, bahkan secara kebetulan. Setelah menganalisis tempat itu selama beberapa saat, dia memperhatikan bahwa patung itu seperti beberapa patung yang pernah dilihat Henricus Longus dalam hidupnya. Tetapi patung-patung yang dilihat oleh dewa tersebut bukan hanya representasi manusia tetapi juga pintu masuk rahasia. Dengan mengingat hal ini, dia tidak membuang waktu untuk menguji hipotesisnya. Retakan, saat Abi membuka mulutnya karena terkejut melihat patung logam itu jatuh ke tanah, suara retakan menyebar hingga sebuah lorong muncul di tengah area melingkar itu. "Apa?" Abi bertanya dengan heran sementara Minos tertawa puas. Sepertinya Scourge of the Devil tidak tahu tentang tempat ini. Minos memperhatikan beberapa pola dalam array tingkat tinggi yang telah membuka jalur seperti itu, array yang dia tahu tidak dapat digunakan kembali tanpa menggunakan high crystal tingkat. Karena kekuatan regional tidak mempunyai cukup kristal untuk itu, Minos yakin tidak ada yang menemukan hal seperti itu. Terlebih lagi, jika para pencambuk iblis mengetahui hal itu, area itu tidak akan utuh. Dan memang benar, itulah yang terjadi. Tempat ini dulunya adalah markas besar organisasi yang dihancurkan oleh para pendiri Scourge of the Devil. Para pendiri Scourge of the Devil tidak tahu seperti apa rupa dewa kematian ketika mereka mulai beriman. Oleh karena itu, saat itu mereka hanya memelihara patung yang sudah ada di tempat tersebut. Namun, kemudian mereka mengetahui informasi tentang makhluk itu dan menggunakan patung bangunan ini, baru saja mengubahnya agar lebih berasimilasi dengannya. Bagaimanapun, mereka tidak mengacaukan area tersebut dan gagal menemukan lokasi tersebut. "Mari kita lihat apa yang ada di sini." Dia menggendong Abi dan kemudian berlari melewati tempat itu, dengan beberapa tekniknya diaktifkan jika ada jebakan di jalannya. Setelah menyusuri terowongan gelap yang panjang, Minos dan Abi akhirnya mencapai ruangan gelap, di mana sepertinya tidak ada apapun yang menunggu mereka. Namun, setelah Minos menyebarkan kesadaran spiritualnya ke sekeliling,
sebuah pola aneh muncul di dinding setiap ruangan, dengan beberapa garis terang muncul dari pola tersebut. Garis terang seperti itu membentang di sepanjang dinding, langit-langit, dan lantai, langsung mengikuti garis di depan Minos dan Abyss seolah-olah hanya mengikuti aliran alami. Setelah itu, sebuah benda persegi panjang terang muncul dari dinding itu yang sepertinya tidak ada apa-apanya sebelumnya. Apa? Sebuah peta, Minos berkata keras-keras, mengidentifikasi benda itu.